Oke, jadi gini Grace, mungkin aku yang ngawalin ya gitu, karena kan ini bukan tahap pertama kamu review CV, kemarin udah di-review dan sudah kamu revisi. Secara garis besar CV-nya udah jauh lebih berbeda, namun sesuai dengan informasi bahwa CV terbarumu sudah pernah membawa kamu sampai dengan interview user ya, kayak gitu. Iya benar. Jadi aku pengen kita diskusi mundur alurnya, jadi bahas dari interview baru ke depan ke CV gitu ya. Ingat ya, pada saat kita sudah pernah sampai di suatu tahap, suatu saat kalau kamu ngajarin orang gitu, sharing sama orang, kalau dia udah pernah sampai, dia minta sharing CV, tapi dia udah pernah sampai tahap jauh, maka kamu ajarin dari yang jauh dulu, baru mundur gitu. Jangan dianya udah sampai tahap ini yang dibahas CV mulu gitu ya. Oke? Ya. Nah, berdasarkan pengalaman kamu terakhir terkait dengan interview user, kamu ada yang pengen di-sharingin nggak? Yang kamu bingung atau yang kamu nggak yakin soal pertanyaannya, atau kayak Kak, kalau ada yang kayak begini harusnya gimana sih gitu terkait interview user dulu, ada yang bingung nggak? Kalau interview user kemarin sih pertanyaannya aku ngerasa kayak udah cukup gitu jawabanku. Cuman kembali ke usernya lagi sih gimana gitu. Oke. Dari interview yang sudah kamu lalui, kamu merasa oke lah udah fine aja ya? Iya. Aku ada satu pertanyaan deh. Menurut kamu, tapi kan sebelum user ada interview HR ya, bener nggak? Ada nggak? Iya benar. Apa perbedaan dua interview ini menurut kamu yang kamu alamin real? Kalau misalnya di HR itu kan lebih kayak secara umum gitu ya, di mana tempat tinggal saya, di pokoknya hobi dan segala macam gitu, lebih ke pribadi gitu. Kalau misalnya usernya itu lebih ke apa? Ke pekerjaannya gitu yang dituju. Oke. Gitu, Pak. Detail nggak menanyanya kemarin usernya? Detail sih, kebetulan kan yang saya apply, CV yang saya apply itu sesuai sama jurusan saya. Oke. Gitu. Jadi detail ya gitu. Iya. Oke. Terus pada saat setelah selesai interview user, kamu diminta menunggu atau gimana? Atau nanti silahkan boleh follow up, atau nanti hasilnya bakal gimana? Gimana caranya kamu tahu hasilnya gimana? Iya, pertamanya sih ya HR kan tuh berdua ya, interviewnya HR sama user. Oh, bareng Terus, ya? Iya bareng. Yang pertama sih minggu pertama itu HR aja. Yang minggu keduanya baru HR sama user gitu. Jadi kayak HR-nya manduin gitu. Terus setelah selesai interview, HR-nya bilang, oke nanti setelah selesai ini akan kami kabari lagi gimana kelanjutannya gitu. Terus saya tanya dong, waktunya kira-kira berapa lama ya? Ya mungkin 1 mingguan atau 2 minggu kata dia gitu. Terus ya udah sampai 2 minggu saya nungguin, itu belum ada hasilnya. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri untuk menanyakan ke pihak HR-nya gimana kelanjutannya. Dan ternyata saya tidak lolos. Yang infoin HR ya berarti ya setelah kamu follow up ya? Iya benar. Oke. Dari sana ada feedback lagi nggak alasan tidak lolosnya apa, atau ada hal-hal lain nggak yang beliau sampaikan? Nggak ada sih alasannya. Cuman dia bilang belum bisa bergabung di perusahaan kami. Oke, kita gini aja ya. Kan kita nggak tahu nih nebak-nebak apa yang dipikirkan sama mereka gitu ya. Kalau misalkan kita evaluasi diri gitu, kira-kira apa yang harus ditingkatkan dari performa interview terakhir kamu? Apa ya, kemarin sih sebenarnya kalau kurangnya ada sih sedikit. Itu kan perusahaannya itu kan kebetulan perusahaan kosmetik gitu ya. Terus saya ngambilnya kan di bagian packagingnya yang sesuai dengan jurusan saya gitu, teknologi pengolahan karya dan plastik. Terus usernya itu ada nanyain kayak kamu pakai brand apa nggak? Dia kan memproduksi beberapa brand gitu. Terus dia nanyain kamu pakai brand ini nggak? Kamu tahu brand apa aja? Saya sebutin dong. Terus dari selesai itu kamu tahu nggak karakteristiknya gitu? Terus saya sebutin. Terus kamu pakai produk itu nggak sih? Soalnya saya jarang nggak terlalu mengenal produk-produk kosmetik gitu. Palingan kayak cuman bedak-bedak bayi gitu-gitu yang simpel-simpel gitu. Nah di situ kayak dia agak lain gitu. Terus yang kedua nih sebenarnya kan di CV saya itu saya buat kalau di education level itu saya terakhirnya di Politeknik ATK.
lulusan terakhir. Terus pas interview ditanya lagi kesehariannya apa lagi. Nah sebenarnya saya kan ngelanjutin S1 teknik industri, cuman saya nggak cantumin education level saya di CV gitu. Jadi mungkin mereka juga mempertimbangkan itu sih mungkin ya. Soalnya tapi saya udah ngasih alasan bilang kalau misalnya saya kuliah itu ngambil kelas karyawan, jadi hanya masuk Sabtu dan Minggu saja gitu. Sedangkan hari kerja di perusahaan itu hanya Senin sampai Jumat gitu. Mungkin salah satu yang memberatkan mereka itu bisa jadi. Sorry aku mute. Oke. Oh, yeah. Jadi kita coba tebak-tebakan dari dua hal ini aja yuk gitu. Pertama dari tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan itu silahkan tuliskan yang terakhir atau dua terakhir. Kak, gimana kalau aku sekarang itu masih on progress, ongoing, misalkan ekstensi, atau aku sekarang lagi S2, atau aku double degree, tapi yang satu udah wisuda, yang satunya belum, gitu kan. Gitu. Jadi tulislah semuanya gitu. Kalau kamu udah ekstensi, sekarang masih ngambil kelas karyawan atau kelas yang reguler terserah gitu ya, ekstensi S1, tulis saja. Tapi kan belum selesai periodenya, nggak masalah. Tapi kan belum ada ijazahnya, lampirin ijazah D3 kamu gitu. Gitu. Jadi semacam itu. Tapi di CV tertulis bahwa sekarang saya sedang ekstensi jurusan ini. Gitu. Dengan memasukkan adanya ekstensi ini, pertimbangan tingkat pendidikan pun juga akan jadi pertimbangan mereka, sehingga gitu ya, kadang kan tadi ya D3-nya apa, S1-nya ternyata teknik industri, itu akan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan pertanyaan yang muncul dan diberikan ke kamu gitu. Ada yang memang tidak akan dilempar ke kamu karena merasa bahwa ini bukan, dia nggak tahu apa-apa soal teknik industri, walaupun ada yang bersinggungan ya, yang beririsan kan, tapi pasti aku yakin akan ada yang berbeda kalau bagian teknik industri itu dimasukkan gitu. Jadi akan lebih luas lagi kan, karena ibaratnya kamu menguasainya lebih luas. Rekruter juga akan melihat bahwa kalau cakupannya segini, ngapain aku nanyain ini, yang jelas-jelas dia tidak tahu, mungkin semacam itu. Yang kedua adalah pada saat ada tingkat pendidikan yang dimasukkan, kamu punya keleluasaan untuk menambahkan bagian skill kamu. Oke, skill di CV itu isinya tuh ada 4. Nanti aku jelasin detailnya ya. Yang pertama adalah pengetahuan bidang. Jadi kamu dengan studi di sini kamu jadi paham soal apa gitu. Dengan bekerja di sini kamu pengetahuan bidang, misalkan kayak tadi proses apa, misalkan kayak administrasi bisnis, sales and marketing, digital marketing, gitu-gitu, sektoral. Pengetahuan sektoral kamu yang bisa diturunkan dari ya tadi nama-nama mata kuliah kamu ya yang pernah kamu ambil, terus pernah magang di sini akhirnya kamu paham apa gitu-gitu. Skill itu bisa diisi terkait dengan pengetahuan bidang. Yang kedua, hubungannya terkait dengan tools and technology. Jadi ini isinya hardware dan software gitu. Hardware apa yang kamu kuasai, software apa yang kamu bisa gitu. Itu ada itu. Nomor 3 di bagian skill itu bisa diisi terkait kemampuan bahasa. Bahasa apa aja yang kamu kuasai gitu. Ya kan? Itu boleh dimasukkan ke sana. Dan yang keempat terkait dengan soft skill gitu. Jadi skill kita tuh bisa masuk. Jadi 4 hal ini bisa masuk di komponen skill ya kalau di CV. Pada saat kita memasukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terlebih sedikit berbeda tadi ya, jadi teknik industri begitu, maka pengetahuan ya yang diturunkan dari nama-nama mata kuliah atau pengetahuan yang kamu peroleh dari kuliah di teknik industri bisa kamu tambahi di skill gitu kan. Gitu. Itu merupakan kelebihan kamu juga yang pasti akan menjadikan suatu pertimbangan gitu. Sehingga nanti ke depannya pada saat menggunakan CV itu lagi gitu ya, aku pribadi akan menyarankan bahwa tambahkan saja pengetahuan kamu terkait dengan yang pendidikan yang masih berjalan. Begitu pendidikan itu masuk, berarti kan kamu punya pengalaman baru kan. Itu akhirnya akan diikuti dengan skill apa yang bisa kamu masukkan ke sana gitu. Silahkan dimasukkan saja gitu. Apakah itu nggak masalah? Nggak masalah banget gitu. Itu terkait dengan pendidikan tadi ya gitu. Jadi pertimbangannya di arah sana. Yang kedua adalah terkait dengan tadi pada saat ditanya kamu pernah pakai produk ini nggak? Kamu pernah pakai ini nggak? Pakai ini nggak? Kayak gitu. Itu balik lagi jadi gini.
di bisnis kita gitu ya, kita kan akan mencari orang yang benar-benar paham ya. Paham itu tidak hanya secara teoritis tapi dari prakteknya juga. Paling simpel gini loh, gimana kamu mempromosikan Indonesia kalau kamu tidak menggunakan produk-produk Indonesia gitu kan ya. Begitu kan, itu banyak ya kalau kamu lihat di TV gitu ya, istilah itu, cintalah produk dalam negeri dulu baru kamu ngomong soal ini. Perusahaan pun demikian, mereka akan senang apabila kandidatnya nomor satu adalah sudah melakukan riset terkait perusahaan ini. Nah, riset ini macam-macam, mulai dari terkait dengan histori perusahaan ini gitu ya, kemudian bagaimana sistem bisnisnya, siapa shareholder, stakeholdernya, terus bisnisnya mau berjalan ke arah mana dan lain-lain, termasuk dengan produk dan layanan yang dimiliki. Terlebih gitu ya, produk dan layanan yang dimiliki ini bisa menyentuh sampai konsumen akhir alias consumer gitu ya, gitu. Nah, pada saat sudah menyentuh konsumen akhir atau consumer gitu, ada yang namanya customer experience gitu ya. Jadi ada customer experience, pengalaman gitu pemakainya, real gitu. Pengalaman pemakainya ini nanti akan fungsinya macam-macam. Hubungannya nanti terkait dengan bagaimana pelayanan yang sudah berjalan, bagaimana produk-produk yang sudah dilempar ke pasar, harus ada inovasi apa, mulai dari inovasi produk, inovasi pengiklanannya, pendistribusiannya, dan lain-lain, mana harga dan lain-lain, bandingkan dengan kompetitor, apa sih yang pasar inginkan, gitu-gitu. Butuh journey. Nah, kita ngomongin ke sektor tadi ya, kosmetik gitu ya, gitu. Kira-kira kalau kamu punya perusahaan dan kamu mau cari karyawan gitu ya, mungkin 2 orang ini hasilnya sampai di titik ini tuh sama, imbang gitu. Tapi yang satu ini dia tahu produk-produk perusahaan ini, yang satu enggak. Pasti kan akan dilihat yang lebih tertarik yang tahu dong, ya nggak sih? Gitu. Yeah. Nah, sekarang kalau dibandingkan ada 2 orang, yang satu tahu, dua-duanya tahu deh. Tapi yang satu pengguna rutin. Gitu. Yang satunya nggak pernah make, cuma belajar aja gitu. Kira-kira mana yang lebih menarik, gitu kan? Nah, sekarang yang lebih pak. Ya, gitu. Sekarang bandingkan aja kalau dua-duanya pengguna juga. Dua-duanya pengguna juga merek A ini, brand A ini dari perusahaan ini katakanlah. Tapi bedanya yang salah satu juga dia pernah coba-coba produk lain. Bahkan pada saat ditanya, dia bisa melakukan evaluasi yang sifatnya konstruktif gitu ya. Bahwa ini tuh bagusnya untuk begini, begini. Dibandingkan dengan produk ini, dia tuh bisa gini Pak. Kalau yang produk ini dia bisa gini gitu. Jadi kadang tuh interview tuh juga nggak semua orang yang nanyain kita sebagai user apa sebagai recruiter, dia lebih tahu loh terkait kompetitor gitu. Pada saat kita malah bisa memberikan informasi ya, selain itu menjadi inputan untuk mereka, kamu akan terlihat berwawasan luas khususnya terkait dengan ya ini gitu loh, sektor ini, bidang ini, karena kamu sangat menguasai gitu kan. Gitu. Terlebih pada saat kamu bisa memberikan punchline atau closingan terkait dengan kamu punya usulan apa gitu. Kalau kamu di sini kamu kepengen tuh kalau bisa ini akan diginiin, tapi bukan nyuruh ya. Tapi membahasakannya dengan cara saya akan berperan untuk membawa ini menjadi seperti ini. Karena pasaran tuh begini. Itu akan jadi jauh lebih menarik. Nah, aku pribadi gitu ya, nggak tahu terkait dengan apa yang terjadi di interview ini gitu ya. Gitu. Maksudnya yang dipikirkan oleh Bapak Ibu user atau recruiter ini kan, semacam itu. Tapi pada saat kita bisa menebak gitu ya, semacam itu. Jadi orang akan senang gitu. Makanya kan untuk definisi dangkalnya adalah kalau mau interview, riset dulu soal perusahaan gitu ya. Itu salah satunya juga biar tahu soal produk. Tapi kan balik lagi, tadi kamu sudah sebutkan di paling awal bahwa yang namanya interview user, dia akan menceritakan banyak terkait dengan yang teknis-teknis begitu ya. Ya termasuk ya teknikal kosmetik ya sudah. Kamu pernah pakai produk ini belum? Produk apa yang kamu pakai gitu. Terlebih kalau kamu bilang dengan bahasa mungkin secara langsung atau enggak bahwa saya pakai secukupnya. Jadi kayak brand-brand lain juga saya nggak pakai gitu. Berarti kan kita taunya cuma teoritisnya saja gitu ya. Gitu. Jadi kita belum punya experience-nya. Padahal ya kalau kamu diberikan kesempatan yang cukup untuk riset soal itu dulu gitu ya. Gitu. Mungkin kamu bisa dalam tanda kutip bercerita seolah-olah kamu sudah pernah pakai itu. Padahal ini karena waktu risetmu lebih panjang gitu ya. Gitu. Sehingga kamu bisa bercerita seolah-olah udah pernah pakai gitu kan. Tapi kan apa ya?
yang dibutuhkan kan journey-nya ya, customer experience-nya. Kalau kamu pakai sendiri kan itu kan ada kritik ya, positif atau negatif, itu kan benar-benar dari sudut pandang kamu sebagai pengguna. Kamu akan diperlakukan dari sudut pandang itu kan, gitu. Sehingga akan lebih menarik semacam itu, gitu. Ya ibaratnya paling simpel adalah bukannya hasil interviewnya kemarin jelek atau gimana kan, kita kan bukan tebak-tebakan ya di sini ya. Coba nanti ada evaluasi apa. Sehingga dari penjelasan sederhana kamu ini mungkin bisa kita kesimpulkan bahwa tadi ya, pada saat kita punya ya hal yang baru yang sedang kita pelajari, kayak tingkat pendidikan, mungkin sekarang kamu lagi di tengah course apa, udah masukin aja nggak apa-apa. Nanti timestamp-nya, periodenya masukkan tanggal sekian sampai now gitu. Itu nomor satu, biar itu lebih menjual. Yang kedua adalah terkait dengan riset soal perusahaan, khususnya pada saat kita melamar ke perusahaan yang sesuai dengan bidang kita gitu. Kita bisa riset menjadi lebih dalam, khususnya terkait dengan produk dan layanan mereka. Kalau memang kita sudah pernah memakai, bagus, kita tinggal bercerita, ya kan? Kalau kita belum pernah memakai, coba riset lebih dalam lagi. Cari tahu apa pendapatnya orang dan disampaikan, itu nggak masalah kok kayak gitu. At least akhirnya kan jadi kamu tahu, tapi pada saat kita bilang, saya nggak tahu, saya biasanya pakai yang begini, nanti obrolan akan berhenti di sana, gitu. Gitu ya, gitu. Jadi lebih kedap. Nanti detailnya gimana aku jelasin di sesi detail, gitu. Oke? Baik. Itu terkait dengan interview user. Ada lagi nggak terkait interview user? Kalau nggak, mungkin interview HR. Tapi kan kamu lolos ya interview HR gitu. Tapi ada nggak ya pertanyaan HR yang waktu kamu bingung? Kan kamu bilangnya HR kan lebih yang lebih general gitu ya. Iya, gitu. Dia paling cuma nanyain waktu hobi, tinggal di mana, jarak dari perusahaan ke rumah berapa jauh gitu. Cuman sebatas itu aja sih. Terus tanggal yang tepat untuk interview bareng user. Udah itu aja sih. Oh, oke. Lebih sederhana ya. Paling kesimpulan aja, berarti interview HR sama user itu dua hal yang berbeda ya gitu. HR akan coba menggali terkait dengan potensi, baik potensi akademis maupun non-akademis yang dimiliki oleh orang ini gitu ya, kandidat ini, oleh kamu gitu. Tapi kalau user, beliau akan melihat dari sudut pandang kesiapan kamu untuk bergabung menjadi timnya. Dia sudah punya tim, kamu akan menjadi calon bawahannya, calon bagian dari tim dia. Kamu akan dilihat kemampuan teknis kamu sudah cukup mana, pengetahuan bidang kamu sudah sejauh mana. Kalau kamu masuk ke timku ini, bisa nggak ngikutin kecepatan kerjanya? Bisa nggak kamu kalau masih belum paham, aku ajarin belajarnya cepet. Dengan tim yang sekarang, kamu bisa blend in nggak? Bisa komunikasi dengan baik nggak? Bisa nggak? Ada konflik nggak ya? Gitu-gitu. Kita coba akan melihat dari sisi situ. Gitu. Sehingga fungsi yang sifatnya teknis-teknis itu akan lebih banyak di user gitu ya. Oke. Terus aku mundur lagi kalau HR nggak ada masalah. Psikotes mungkin nggak ada masalah kali ya. Kan udah oke-oke aja kan ya. Gitu. Oke, psikotes paling aku mau ngasih saran adalah psikotes itu sama seperti interview yaitu latihan. Tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk belajar psikotes selain latihan. Karena psikotes itu nggak ada benar salah. Tapi kamu harus ingat ada namanya tekanan yang diberikan pada saat psikotes, yaitu apa? Tekanan waktu paling gampang ya gitu. Selain terkait dengan soal-soal yang harus memutar otak gitu, memaksa kita mengkombinasikan kemampuan fisik kita dan otak kita gitu ya, kan ada batas waktunya gitu. Sehingga dengan berlatih gitu kita akan terbiasa gitu. Jadi udah terbiasa dengan soal-soal psikotes aja dan nggak usah stres lah, harus tenang lah kalau mau mendekati psikotes gitu. Kita mundur lagi ke tahap sebelumnya adalah terkait dengan apply job gitu. Sejauh ini kamu ngelamar kerja di platform apa aja? Lebih ke jurusan saya sih. Kayak perusahaan-perusahaan industri gitu. Oh, industri. Maksudnya kalau kamu ngelamarnya pakai apa? Email, terus LinkedIn ya nggak? Pakai email. LinkedIn beberapa sih. Paling banyak terus email ya berarti ya? Iya, terus dari link gitu yang langsung ngasih form. Oh, form. Oke. Iya. Berarti terus ya udah itu sih. Paling banyak itu, email. Email ya paling banyak ya? Oke. Ada kendala nggak dalam pengiriman email atau pertanyaan? Kendala nggak ada sih. Ada ya? Oke ya, udah paham ya itu. Oke. Mundur lagi ke bagian CV gitu. Dari bagian CV yang udah ada, yang kamu udah pahami, ada nggak bagian-bagian tertentu yang kamu bingung cara nulisnya gitu?
Atau yang kamu bingung ingin kamu tanyakan, sebenarnya nulisnya gimana sih, bagian ini harus gimana sih, gitu-gitu, ada nggak? Enggak sih, mungkin kayak lebih ke isinya aja, itu yang tadi yang saya bahas di awal itu, maksudnya yang tadi kakak bilang kalau misalnya ada pendidikan lain itu masukin aja. Itu kan soalnya beberapa nih saya interview ada yang nggak sampai ke user gitu ya. Mereka kayak memberatkan saya memberatkan pendidikan saya gitu. Ntar kamu minus waktunya gimana gitu-gitu. Jadi ya itu makanya alasan saya salah satunya nggak masukin pendidikan S1 saya ya itu. Oke, memang ada beberapa perusahaan ada yang memang semacam itu ya, bahwa dengan adanya yang masih study yang ongoing gitu kan, takutnya nanti kan ada yang terganggu gitu ya, gimana terkait dengan pembagian waktu antara belajar dan bekerja gitu. Tapi memang nggak ada masalah. Jadi misalkan kamu menuliskan pendidikan ya, ada nama institusinya apa gitu ya, terus periodenya kapan, misalkan 2019 sampai sekarang misalkan gitu, sampai now gitu kan. Terus jurusan kamu apa, katakanlah teknik industri. Terus di bawahnya kamu tulis aja gitu, kelas karyawan gitu, malam gitu, kelas karyawan malam gitu misalkan. Jadi nggak masalah gitu. Oh itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dibikin kelas karyawan malam gitu. Gitu. Kelas karyawan malam atau kelas karyawan weekend gitu. Jadi apa namanya, tulis kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nanti orang kantor nggak bakalan nanya pertanyaan kayak tadi. Emang nggak apa-apa, nggak gimana cara bagi waktunya gitu. Karena kalau kamu tulis gini, mereka nggak bakalan tanya. Dan misalkan ini aku pakai sudut pandangku ya, aku nggak bakalan tanya karena ibaratnya ya sih posisi yang dilamar dia cuma Senin sampai Jumat. Dia kelas karyawan. Terus paling kalau ada lembur kan ini sampai Sabtu. Sabtu paling setengah hari atau sehari. Tapi kan ini Sabtu malam. Nah gitu loh. Jadi otomatis nggak bakal nanya. Tapi pada saat kamu nggak ditulis, terus nanya kayak, oh ya nggak apa-apa kok saya ambil kelas karyawan dan itu malam gitu. Cuman kan kadang tuh ada yang susah nangkep kalau nggak ditulis aja sekalian gitu loh. Oh nggak sih gitu. Jadi otaknya masih traveling kayak, aduh kelas karyawan, tapi nanti kalau ini gimana ya? Gitu ada overtime, dadakan ini dan lain-lain lah. Gitu. Sehingga jangan biarkan ada orang pikirannya traveling tapi keluar jalur gitu. Gitu. Dengan menyuguhkan informasi yang lebih detail saja gitu ya. Oke? Kayak gitu. Jadi biar lebih gampang ke arah sana gitu. Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain terkait dengan hal-hal yang sifatnya general yang kamu masih bingung gitu? Udah sih, itu aja sih. Udah ya? Lebih ke ya. Oke, udah semua ya. Kesimpulan dari aku gini. Pertama, kamu harus memastikan bahwa CV itu duplikasi diri. Pengalaman profesional dan informasi pribadi kan secukupnya. Pengalaman profesional diri, pastikan semuanya sudah ditulis di CV. Setelah sudah ditulis di CV, pastikan CV-mu ini kamu gunakan dengan cara benar di masing-masing channel. Cara gunain CV lewat email gimana sih? Cara gunain CV lewat platform pencari kerja gimana sih? Gunain CV lewat LinkedIn gimana sih gitu. Jadi ini namanya CV itu harus benar cara bikinnya dan cara pakainya. Paham ya? Gitu. Begitu tubuh kamu, diri kamu punya upgrade ilmu tertentu, pengetahuan atau pengalaman tertentu, CV-mu langsung diupdate. Yang di sosmed juga diupdate. Oke? Melamar kerja dengan benar itu tidak cukup. Harus ada 2 tambahan lagi. Yaitu apa? Nomor 2 adalah apa coba? Intensitas tinggi. Waktumu 24 jam. Ya, dikurangin waktu tidur, dikurangin waktu me time dan ngurus rumah, beres-beres gitu-gitu, dikurangin waktu kerja kalau masih kerja itu. Kamu pasti akan punya waktu potensial yang bisa kamu optimalkan. Nah, waktu potensial tersebut silahkan dibagi jadi 2. Mau 50-50 atau presentasinya gimana terserah. 1 porsi untuk pengembangan diri kamu. Belajar software ini itu, ikut training pelatihan ini itu, webinar ini itu, sebagian porsi untuk apply job gitu. Oke? Apply job berarti kan porsinya kan ini namanya meluangkan waktu, bukan menggunakan waktu sisa. Beda nanti hasilnya, gitu ya.
menggunakan waktu sisa untuk apply job sama meluangkan waktu untuk apply job walaupun sama-sama 5 jam katakan atau 3 jam atau cuma 1 jam, hasilnya pasti beda. Oke? Nah, intensitas kamu harus tinggi. Jangan sampai kayak sehari kamu ngelamar kerja cuma 1 atau 5, 1 sampai 10 itu masih teman-teman di grup loker itu sehari bisa 20 sampai 30 lamaran. Padahal mereka nggak ngasal. Kan banyak orang ngomong, "Kak, kalau ngirim banyak berarti random." Nggak. Mereka memprogram. Aku apply job tuh bisa lewat website, lewat email, lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, lewat Glitch, misalkan gitu. 5. Kalau ini 2 aja sehari, kan udah 10. Kalau 4 udah 20 gitu. Ya kan? Gitu. Jadi gampang. Banyak channel, banyak info lokernya gitu. Nah, gunain semua. Karena dan yang terakhir adalah mencari kerja zaman sekarang tidak hanya apply. Mendapatkan pekerjaan itu bisa dengan cara melamar atau ditemukan. Gitu. Bisa melamar, bisa ditawari. Tapi gimana caranya menawari kalau perusahaan nggak tahu ada orang sehebat kamu dan gimana cara mengakses gitu ya untuk berhubungan ke kamu tuh gimana gitu. Sehingga akan tidak bijak menurutku ya, kurang bijak bahwa pada saat kita masih jadi job seeker, kita nggak melakukan branding, personal branding gitu. Malah ngerasa ya kan, malas atau malu, insecure kalau malah makin eksis di sosmed gitu. Aduh, teman-teman udah pada kerja, aku enggak. Ya udahlah, aku close akun ini ya. Aku deaktivasi Instagramku lah, fotonya aku hilangin, aku nggak bikin postingan, aku masih job seeker. Enggak, malah salah. Harusnya tuh kamu malah makin aktif di sosmed biar orang tahu kamu itu siapa. Orang nanti akan tertarik di sana. Itu sehingga kan kita nggak tahu ya pekerjaan mana yang akan datang ke kamu. Sebagian anak sudah bersharing, bercerita terkait dengan mereka dapat kerja dengan cara apply, tapi sebagian yang lain juga pernah cerita ke aku kayak, "Ya Kak, aku gara-gara saya posting di sini ada yang nawarin aku nge-DM, terus aku follow up gini-gini dapat gitu." Nah, kita kan nggak tahu yang mana gitu. Sehingga dua ini patut dicoba gitu ya, branding agar ada kemungkinan dapat kerja entah lewat ngelamar atau ditemukan tadi ya, ditawari. Gitu ya. Oke. Sekarang aku masuk ke sesi yang detail ya. Oke. Grace, udah cukup? Oke. Oke.